Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma taqina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Kalamun qadimu la yumalu samahu tanaza'an qawlin qadimin wa'iyadin fi ashtafi min kulli darin wa qalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mahdini bi sirri durubi wa nawwir li qalbi wa sam'i wa wa ya Rabbi ya Fattah iftah qulubana wa bahir fi qalbi ulumah syari'ati wa sallim wa sallim ya ilahi limumbir عدد الحروف بالقرآن وسورته كلام قديم لا يمل سماه dengan rahasia-rahasia dalam huruf-huruf dalam surat-surat Al-Quran. Mugi-mugi kula panjenengan di 10 hari ketiga menika dianugerahi Allah dengan hikmah-hikmah rahasia-rahasia dari huruf-huruf surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kula panjenengan kesan kula panjenengan semakin hari akan semakin baik. Mugi-mugi di 10 hari ketiga ini Allah membukakan hati kita, memberikan pemahaman kepada kita dengan ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Para jamaah mohon kita laksanakan pertemuan kalau ini kula panjenengan
sampun membahas bagaimana kondisi seseorang yang sudah melaksanakan puasa selama 20 hari di bulan Ramadan. Jadi diharapkan paling tidak mulai di hari ke-20 itu target dari puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, itu akan tercapai. Ini kalau menurut standar proses dari puasa Ramadan itu. Karena diharapkan paling tidak di hari ke-20 bulan Ramadan kula panjenengan sedaya sudah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk mengendalikan nafsu kita. Sifat-sifat yang tidak baik kita kosongkan dari diri kita tekan, kita kendalikan, yang kemudian kita ganti dengan sifat-sifat yang baik, atau kita melakukan tahalli, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, sehingga di hari ke-20 puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan itu jiwa kula panjenengan sedaya sampun bersih dan terhiasi oleh akhlak-akhlak yang baik, atau paling tidak kula panjenengan sedaya bisa mempraktekkan dalam kehidupan ini salah satu dari sifat Allah, dari asma-asma Allah yang kemarin kita contohkan adalah misalnya kita melaksanakan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kula panjenengan sedaya, sehingga di hari ke-20 di puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan ini kula panjenengan sedaya sampun saged memadukan, menyeimbangkan antara kepentingan jasmani dan kepentingan ilahiyah. Jadi harus seimbang. Dikatakan kondisi jiwa yang seperti itu, yang sudah bersih, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang baik, kondisi jiwa yang seperti itulah yang dikatakan sebagai kondisi jiwa yang telah siap untuk memasuki 10 hari ketiga bulan Ramadan. Jadi bekal kita di 10 hari ketiga ini adalah kula panjenengan sedaya sudah punya pengendalian diri dan sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kondisi jiwa yang seperti itu telah dikatakan siap menerima turunnya hikmah Al-Quran, atau telah siap menerima Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang jiwanya sudah terkondisikan seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan, misalnya di hari ke-20 sampai hari ke-20 puasa kita itu belum sampai pada tataran kula panjenengan sedaya mampu mengendalikan diri. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa. Kita terus belajar. Nah, walaupun kita sudah masuk di 10 hari ketiga, misalnya kita belum sukses melaksanakan taholli dan tahalli, pengosongan diri dan menghias diri itu belum sukses, belum terbiasa melakukan, terus kita lakukan itu. Karena menurut keterangan dari Pak Profesor Quraisyiab, Lailatul Qadar itu tidak hanya turun di 10 hari ketiga bulan Ramadan saja. Jadi ini yang apa yang disampaikan oleh Pak Quraisyiab. Jadi Lailatul Qadar itu bisa terjadi kapanpun, tapi dengan syarat jiwa kita dalam kondisi sudah melakukan taholli dan tahalli. Jiwa kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, dan jiwa kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka di saat kondisi jiwa kita seperti itu,
Lailatul Qadar bisa turun kapan saja. Ini yang disampaikan oleh Pak Profesor Quraisyah. Para jamaah, kondisi jiwa yang seperti itu nanti kita terus masuk di dalam pelatihan, di dalam diklat yang diselenggarakan oleh Allah ini di episode ketiga, di periode, di fase yang ketiga, di 10 hari ketiga, tanggal 21 saat ini tadi, mulai pagi tadi sampai nanti berakhir bulan Ramadan adalah waktunya kita bertajalli. Kalau di skema ini digambarkan tanggal 21 sampai tanggal 30 itu kata Rasulullah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nanti kondisi kita itu adalah terbebas dari api neraka. Ini yang disampaikan Rasulullah. Nah, apa yang harus kita lakukan di tanggal 21 sampai tanggal 30 di dalam diklat kita yang diselenggarakan Allah ini? Kita harus bertajalli. Kita bertajalli yaitu menampakkan sifat-sifat baik, sifat-sifat Allah yang sudah kita tanamkan di 10 hari kedua kemarin itu. 10 hari ketiga adalah waktunya kita bertajalli, menampakkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah targetnya. Kemarin saya katakan di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah, dilatih untuk melaksanakan 3 tahapan ini, Pak. Dilatih untuk bertakoli, untuk mengosongkan diri, mengendalikan nafsu, dilatih untuk ta'ali, untuk menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan akhirnya dilatih untuk membiasakan, mewujudkan sifat-sifat baik yang sudah kita masukkan, kita lakukan di 10 hari kedua itu nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah bulan puasa ini nanti, episode yang ketiga inilah yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus menampakkan, memunculkan, menampilkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau panjenengan kemarin sudah beriktikad, berniat untuk melaksanakan sifat Ar-Rahman, untuk menerapkan sifat welas asih di dalam kehidupan kita, maka di 10 hari ketiga dan 11 bulan berikutnya itu harus terus kita lakukan. Harus kita terapkan sifat welas asih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini memang berat untuk melakukan itu, karena maka Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa ini adalah perjuangan besar, jihadul akbar yang harus kita lakukan. Kita menjadi wakilnya Allah. Kalau kita sudah bisa bertajalli dengan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah tadi, misalnya Ar-Rahman, maka fungsi kita sebagai khalifah fil ard, manusia itu dipilih Allah adalah sebagai khalifah, sebagai wakil Gusti Allah. Pengejawatan sifat-sifat Allah, pengejawatan sifat-sifat baik Allah untuk ngeramut dunia. Jadi kita menjadi wakil atau khalifah Allah di bumi ini. Kalau kita menerapkan sifat Ar-Rahman, berarti sifat Ar-Rahman ini kan sifatnya Allah. Itu kemudian kita laksanakan. Kita sebagai wakilnya Allah di bumi ini menerapkan sifat welas asih. Kemarin saya katakan, kita nggak bisa melaksanakan seluruh atau 99 sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berat. Insya Allah Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa seperti itu. Kalau kita sebagai manusia biasa nggak bisa 99 sifatnya Allah itu kita, atau asmanya Allah itu kita laksanakan semua dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus memilih di antara 99 itu yang bisa kita laksanakan. Di masa Rasulullah juga ada pembagian yang secara tidak langsung, bahwa Abu Bakar itu sifatnya seperti ini, Umar bin Khattab itu sifatnya seperti ini, Utsman itu sifatnya seperti, dan Sayyidina Ali itu sifatnya seperti ini. Nah, itu 4 karakter yang ada di khalifah. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin ini ada di dalam diri Kanjeng Nabi semuanya. Jadi beliau tidak bisa seluruh sifat yang ada di Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini cerminan Al-Quran. Qulubuhul Quran, Kanjeng Nabi.
Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah penerapan seluruh yang ada di Al-Quran itu. Manusia biasa tidak mampu melaksanakan itu semua. Tetapi ayo kita memilih. Ya, memilih dari sekian asma-asma Allah itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo jenengan pelajari Asmaul Husna itu sing sekiranya cocok dengan kemampuan saya itu yang mana. Yang itu nanti akan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan. Jadi di 10 hari ketiga ini kula panjenengan sedaya mulai menampakkan, membiasakan sifat-sifat baik Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di dalam 10 hari ketiga, ini target akhir dari puasa atau pelajaran terakhir di dalam pendidikan atau penataran di puasa, itu adalah kita selalu menciptakan kebajikan-kebajikan. Kita selalu menciptakan, membuat, menampilkan, melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Itu harapannya. Jadi targetnya tanggal 1 sampai 20 latihannya di sini adalah mempunyai target kita itu takwa. Punya pengendalian diri. Kemudian kita dilatih prakteknya di sini. Tajalli itu prakteknya. Kita dilatih untuk mempraktekkan sifat-sifat itu di dalam kehidupan kita, menampakkan. Kita selalu menciptakan kebaikan-kebaikan. Selepas bulan Ramadan ini, sehabis bulan Ramadan ini, kita harus selalu menciptakan kebaikan-kebaikan sesuai dengan itikat kita tadi, sesuai dengan ikrar kita di dalam hati tadi. Akan melaksanakan kebaikan yang model apa? Misalnya kalau kemarin kita memilih Rahman, sifat Ar-Rahman itu. Kehadiran kita di bumi ini harus selalu memberikan manfaat bagi semua makhluk sesuai dengan kondisi kita. Penekanannya kita membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, untuk diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Ayo berniat untuk membuat kebaikan-kebaikan. Kemarin sudah saya katakan, Allah telah berjanji sapa wong sing gawe apik situ tak baleni 10 sampai 700 kali. Kita harus yakin. Nah, itulah yang dilatihkan di dalam 10 hari ketiga. Kita harus mewujudkan, menampilkan, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan catatan 11 bulan berikutnya. 11 bulan berikutnya kita harus selalu hadir untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk. Seperti itu. Karena apa? Karena kita kalau sudah melakukan seperti itu, dikatakan oleh Pak Presiden itu, kita telah mengalami kesadaran rohani. Kita telah mengalami pencerahan. Kita sudah mendapatkan penuntunan dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita telah mampu, kita dikatakan sebagai telah mengalami kesadaran rohani itu bagaimana? Karena kita telah mampu mengendalikan nafsu kita. Kita telah mampu menghiasi kehidupan kita dengan sifat dan sikap Allah. Dan kita selalu menampakkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hidup kita. Itu yang dikatakan bahwa kita telah memperoleh kesadaran rohani. Ya kudune ngono iku. Wong sing diarani wong beragama. Ngoten lho. Wong sing ngaku beragama, uripe kudu kaya iki. Ya, mampu mengendalikan nafsunya, menghiasi kehidupannya dengan sifat-sifat Allah, dengan sifat-sifat yang baik, dan kita selalu menampakkan sifat-sifat yang baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kudune ngono iku. Normatifnya orang yang mengatakan beragama harusnya seperti itu. Agamanya tidak Islam kok, semua agama. Semua agama harus seperti ini. Karena pada hakikatnya agama di dunia ini, di jagat raya ini, ya hanya satu, agama Allah. Maka inilah rahasia yang dipegang oleh Gus Dur. Mengapa Gus Dur itu dengan orang-orang beragama lain itu baik? Karena seharusnya semua agama yang ada di dunia ini targetnya gini. Setiap orang yang mengaku beragama
maka dia harus mampu mengendalikan nafsunya. Harus menghiasi kehidupannya dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan itu ditampilkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini ya. Sehingga kita adalah hamba Allah yang berupaya menciptakan rahmatan lil alamin, kesejahteraan bagi seluruh alam atau bagi seluruh makhluk. Ini target orang beragama. Kalau ada orang mengaku beragama tapi kelakuannya gak apik, berarti beragamanya belum sukses. Kalau ada orang beragama perilakunya kok tidak menyebabkan kesejahteraan, uripe gawe kesro wae, uripe iku gawe gelane wong, uripe iku gawe susahe wong, berarti orang ini beragamanya belum sukses. Nah, gitu ya. Karena Islam pun artinya, Islam itu di antara arti Islam itu adalah sejahtera, selamat sejahtera. Berarti wong nek ngaku beragama Islam kudunya juga harus berupaya di dalam kehidupannya untuk menciptakan keselamatan dan menciptakan kesejahteraan, atau dengan kata lain kita harus rahmatan lil alamin. Inilah tugas kita. Maka orang Jawa dalam ilmu sangkan paraning dumadi, sangkan paraning dumadi, itu akhir tugas kita di dunia. Kita hadir di dunia itu dikongkon lapo. Awak iki tekan ndi, urip ning dunia iku kongkon lapo, terus menedangi nang ndi. Itu sangkan paraning dumadi. Atau kalau di bahasa Arab kan adalah kita itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah hidup di dunia ini melaksanakan tugas yang diberikan Allah dan kembali lagi kepada Allah. Itu sangkan paraning dumadi. Awak iki teko pangeran, dunia dikongkon urip melaksanakan tugas kemanusiaan, yaitu rahmatan lil alamin. Ya. Setelah itu apa? Mati, kembali lagi kepada pangeran kita, kepada Tuhan kita. Ya. Jadi kalau kita ini pelajaran-pelajaran di 10 hari ketiga ini adalah seperti ini. Kita sebagai hamba Allah harus berupaya menciptakan rahmatan lil alamin. Karena kita adalah khalifah Gusti Allah, yang tugasnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Nah, kondisi jiwa yang seperti itulah yang akan dibebaskan Allah dari panasnya api neraka, atau yang disebut Kanjeng Nabi sebagai itkun minan nar. Wong nek wis iso urip mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, iso urip menghiasi dirinya dengan kelakuan-kelakuan sing apik, dan itu dipraktekkan untuk mensejahterakan siapa saja, makhluk apa saja yang ada di lingkungannya, maka orang ini akan terbebas dari api neraka. Oh, ngoten. Saiki contohnya tuh, nek kula panjenengan sedaya lakune ben dina iki apik. Apik karo dulur, apik karo bojo, apik karo anak, apik karo tangga. Sapa ae diapiki. Kira-kira orang piye napa nek segene iki? Wong-wong iku, wong-wong sing diapiki iku balik nang awak dhewe ya napa? Kan nggih apik. Nek cara baseman kan ngeten, nandur pari cokol pari. Kita menanam kebaikan, nanti balik lagi ya juga kebaikan pada kita. Orang-orang praaksara zaman biyen, zaman lawas itu, ya, mereka sudah seimbang, komunikatif dengan alam. Maka yang saya ceritakan itu, mereka menghormati alam, pakai sejajar dan sebagainya. Pikirannya ya napa yang zaman manusia purba saat itu, agar alam pun memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita menciptakan kebaikan di dalam kita, itu muncul energi positif, kekuatan positif. Yang kekuatan positif itu selalu berpendar di dalam diri kita dan akan menarik kekuatan positif yang ada di jagat raya ini. Wong nek wis kelakuane apik, gatek donga, kebaikan-kebaikan yang ada di jagat raya ini akan datang. Itu yang kondisi seperti ini yang disebut kondisi yang itkun minan nar. Baik selama dia hidup di dunia
maupun nanti setelah meninggal dunia. Jadi ning dunya iki wis iso ngrasakno swarga, untuk akhirat setelah kita mati nanti juga kita bisa merasakan kenikmatan surga. Jadi sering saya katakan, surga itu tidak hanya kita temui setelah kita mati saja, tidak. Tetapi di saat kula panjenengan sedaya urip ning dunya iki, ya iso nemoni swarga, iso ngrasakno nikmate swarga, ya iso ngrasakno deritae neraka. Nah, jadi jangan berpikiran swarga itu ditemoni untuk akhirat tok, jangan. Untuk dunia iki ya iso. Selama kita berbuat baik, maka kita akan menikmati hidup yang damai, hidup yang sejahtera. Nah, seperti itu. Ini konsep dari Allah seperti itu. Yang dilatihkan di dalam 10 hari ketiga bulan puasa. Maka kalau kula panjenengan sedaya bisa seperti itu, Rasulullah mengatakan wong sing kaya ngono iku uripe itun minan nar, terbebas dari panasnya api neraka, baik api neraka di dunia maupun api neraka yang ada nanti di akhirat. Karena Kanjeng Nabi juga menyampaikan dunia ini gambaran di akhirat, dunia ini wayah nandur mundur di akhirat, Pak, seperti itu. Kondisi jiwa yang seperti itulah yang telah siap menerima turunnya hikmah-hikmah dari Al-Quran atau akan bisa menerima turunnya Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita bahas Lailatul Qadar itu sing napa? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini keterangannya di surat Al-Qadr ya, ayat 1 sampai 5 ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa Lailatul Qadar itu apa? Pak Quraisy Shihab menjelaskan di dalam kitabnya, Lailatul Qadar itu bisa diartikan malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Qadar itu artinya bisa diartikan mulia. Mengapa dia malam kemuliaan? Karena pada malam itu ada peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran atau turunnya hikmah Al-Quran. Kalau turunnya Al-Quran itu sudah selesai. Kanjeng Nabi, masanya Kanjeng Nabi ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu turunnya Al-Quran. Nah, tetapi Kanjeng Nabi menyampaikan, ayo terus carilah, gapailah, capailah Lailatul Qadar, khususnya di 10 hari ketiga. Itu karena yang turun bukan Quran lagi, tapi hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada, yang terkandung di dalam Al-Quran itu nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, sehingga wong nek oleh dimasuki hikmah Al-Quran, hidupnya nanti akan seperti Al-Quran. Nah, seperti itu, atau seperti Kanjeng Nabi hidupnya. Itu adalah suatu kemuliaan. Nah, gitu. Maka itu disebut dengan malam kemuliaan. Arti yang kedua, Qadar itu bisa diartikan sebagai malam pengaturan. Karena di saat itulah Allah mengatur kita, strategi Kanjeng Nabi guna mengajak manusia kepada ajaran yang benar. Di saat kula panjenengan dimasuki hikmah-hikmah Al-Quran, itulah hati kita, jiwa kita nanti ditata menjadi titik awal. Nanti kula panjenengan sedaya kehidupannya bagaimana untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu dikatakan sebagai malam pengaturan, atau disebut sebagai malam ketetapan atau malam penentuan. Karena pada malam itu, di saat kita dimasuki hikmah-hikmah Al-Quran oleh Allah di dalam jiwa kita, itu terjadi penetapan bagaimana perjalanan hidup kita nanti. Ini akan mengubah kehidupan kita ya, dari tahun-tahun kemarin ke depannya. Maka orang-orang yang hidupnya setelah puasa Ramadan kok menjadi baik, yang dilakukan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, berarti da'i oleh Lailatul Qadar, atau puasa Ramadannya sudah sukses. Nah, seperti itu. Tambah setunggal. Lailatul Qadar di ayat itu disebutkan sebagai khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari
1000 bulan, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 1000 dibagi 12 niku wonten 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari 83 tahun kita ibadah. Artinya apa? Berarti kula panjenengan sedaya nek dimasuki hikmah-hikmah Al-Qur'an padha karo kelakon apik ibadah terus saumur-umur. Saumur-umur nglakoni apik. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dikatakan di surat Al-Baqarah ini orang yang mendapatkan hikmah, kepahaman tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah dianugerahi hikmah, ini benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak ya. Utia khairan katsira. Seperti itu. Syaratnya nopo? Syaratnya niku wae. Nah, begitu. Syaratnya orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang setelah menyucikan dirinya. Seorang yang sukses di 10 hari pertama dan orang yang sukses di 10 hari kedua. Itu syaratnya. Kita bahas insyaallah Jumat ngajeng. Pun mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang mempunyai jiwa yang telah disucikan oleh Allah, maka kula panjenengan sedaya harus berupaya, harus mengendalikan nafsu kita dan berupaya menghiasi diri kita dengan kelakuan-kelakuan yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah